Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah oleh Agustina Ali Arianti, X-MIPA 302. A. Perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Tahukah kalian, Madinah terletak di sebelah utara kota Mekah, dikenal dengan sebutan Yasrib yang berasal dari bahasa Ibrani. Kondisi masyarakat di Yasrib sebelum Rasulullah terdiri dari berbagai suku dari keturunan bangsa Arab dan Yahudi. Suku di Madinah yang paling kuat dan berani adalah suku Aus dan Khazraj. Latar belakang hijrahnya Rasulullah yaitu adanya tekanan dan pemboikatan kaum Quraisy. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, wujud ketaatan Rasulullah terhadap perintahnya. Kronologi peristiwa hijrahnya Rasulullah. Tahukah kalian? Rasulullah memberi kepercayaan kepada Ali bin Abi Thalib menepati posisi tidur beliau, dan Rasulullah keluar rumah dengan membaca surat Yasin ayat 9. Saat fajar tiba, kafir Quraisy menyerbu rumah Rasulullah, dan alangkah terkejutnya karena yang tertidur adalah Ali. Mereka segera melacak keberadaan Rasulullah dan menjanjikan kepada mereka yang menemukan Rasulullah akan diberi 100 unta. Setelah keluar rumah, Rasulullah menemui Abu Bakar yang telah menyiapkan 2 unta dan menemukan buah tur dan singgah selama 3 hari 3 malam. Beberapa kaum Quraisy tiba di mulut gua, dan atas pertolongan Allah, mulut gua sur ditutupi oleh sarang laba-laba. Kaum Quraisy mengatur rencana lain dan mengadakan sayembara. Pada malam keempat, Rasul dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan yang didampingi seorang kafir yang dipercaya bernama Abdullah bin Urukid. Dan Rasul hampir tertangkap oleh Suraqah bin Malik karena tergiur oleh 100 unta. Setelah beberapa hari, Rasul tiba di Kuba, singgah di daerah tersebut dan membangun sebuah masjid. Rasulullah pun melanjutkan hijrah ke Madinah sekitar 10 km dan disambut dengan rombongan kaum muslimin dengan riang gembira. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Satu, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Tahukah kalian kaum Ansor dan Muhajirin? Kaum Ansor adalah kaum muslimin yang berasal dari Madinah dan yang menyambut Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang berhijrah ke Madinah. 2. Penyusunan Piagam Madinah. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad terdiri atas 4 bagian utama. Sebagian besar isi pokok Piagam Madinah berhubungan dengan aturan yang berkenaan dengan kaum muslimin, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketiga, membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah. Islam masih mendapatkan perlawanan dari sebagian kelompok, bahkan kaum yang secara terang-terangan melanggar isi Piagam Madinah dan bersekutu dengan kaum kafir akan mempertahankan wilayahnya. 4. Menciptakan toleransi beragama. Pada awal dakwah di Madinah, Nabi Muhammad tetap menghargai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dan lebih mengedepankan ketenangan jiwa, kebebasan bagi penduduk Madinah dan penganut kepercayaan agama non-Islam. 5. Pembinaan akidah dan akhlak. Kaum muslimin merasakan kedamaian dan ketentraman di Madinah. Tidak ada lagi siksaan, hinaan, dan ejekan dari kaum Quraisy. Keenam, perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan aspek muamalah dan akhlak terhadap sesama muslim. Melarang menumpahkan darah kecuali dengan hak, mengambil harta orang lain dengan batil, memakan harta riba, dan menganiaya.
7. Perbaikan di bidang pertahanan dan politik. Salah satu substansi dan strategi dakwah Nabi adalah membuat peraturan pertahanan negara. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan penduduk Madinah guna bersama-sama menjaga pertahanan. Yang ke-8 adalah pembangunan bidang ekonomi. Sumber daya alam Madinah yang melimpah belum mampu mensejahterakan rakyat. Karena saat itu perekonomian dikuasai kaum Yahudi yang memperhatikan sistem riba. Keteladanan dakwah Rasulullah di Madinah. 1. Semangat menjalani ukhuwah Islamiyah dengan cara A. Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah saling mengenal satu sama lain. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. B. Tafahum. Tafahum adalah saling memahami satu sama lain. Nabi Muhammad SAW memahami kondisi umat saat mendakwakan ajaran Islam. C. Ta'awun. Ta'awun adalah menjalin kerjasama dalam kebaikan. Oleh karena itu, teladanlah perilaku kerjasama mereka dalam kebaikan. C. Takaful. Apa itu takaful? Takaful artinya saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya meringankan beban sesama muslim. 2. Menjaga kerukunan umat. Ketiga, kerja keras dan tawakal. Nabi Muhammad dan para sahabat mengalami cobaan sangat berat dalam perjuangan dakwah. Mereka tidak pernah berputus asa loh, semangat tinggi, dan mereka bekerja keras menata dan membangun masyarakat Islam di Madinah. 4. Bersikap toleran pada sesama. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang majemuk, sehingga toleransi harus saling dijaga. Toleransi merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan terhadap pilihan setiap orang untuk beriman atau kafir. 5. Mengembangkan dakwah. Rasulullah dan para sahabat aktif berdakwah kepada keluarga dan penduduk yang belum memeluk agama Islam. Selain itu, mereka mengamalkan ajaran Islam dengan baik melalui budi pekerti dan perilaku yang menarik hati. Ketertarikan itulah yang memikat mereka untuk masuk Islam. 6. Membangun jiwa mandiri. Jiwa mandiri merupakan dasar pembangunan ekonomi dan sosial bagi setiap manusia. Tanpa jiwa yang mandiri, seseorang itu akan sulit berinteraksi dengan sesama. Ajakan untuk mandiri itu sangat ditekankan oleh Rasulullah. Beliau juga menekankan adanya kewajiban bagi suami memberi nafkah untuk keluarga. Sehingga kita senantiasa memberikan contoh kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi juga dikenal sebagai pekerja keras. Terima kasih. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu mengikuti ajaran Allah dan sunnah-sunnahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.